Bab 406. Para jenius muncul satu persatu dari udara tipis di dalam ruang persiapan. Ini semua adalah jenius dari berbagai medan bintang di negara semesta Ganwu. Penampilan mereka sangat berbeda, bahkan ada yang terlihat aneh. Pushkin. Itu Pushkin, dan di sampingnya ada Ginelli. Ruangan yang semula sepi tiba-tiba mengalami sedikit keributan, menyebabkan Luo Feng membuka matanya dan melihat dua manusia yang baru saja muncul. Salah satunya tinggi dan kokoh dan wajahnya dipenuhi bulu emas. Peserta setinggi 6 m ini tampak seperti manusia kera raksasa, dan matanya yang menakutkan bersinar berwarna hijau. Dua kepalan tangannya yang besar sebanding dengan ukuran dua palu logam raksasa. Pushkin. Pikiran Luo Feng dengan cepat teringat melalui data yang diberikan Kekaisaran Black Dragon Mountain kepadanya. Pushkin, seorang jenius mutlak yang telah dipelihara oleh keluarga Kekaisaran Negara Semesta Ganwu. Dia lebih suka menggunakan tinjunya dan memiliki kekuatan untuk masuk ke 1000 teratas negara semesta. Dalam eliminasi, dia menempati peringkat ke-9 dunia ke-89. Ginelli. Mata Luo Feng beralih dari manusia emas ke pria pendek di sampingnya. Meski disebut bertubuh pendek, sebenarnya Ginelli ini masih punya tinggi 1,9 m, yang masih lebih tinggi dari Luo Feng. Namun, berdiri di samping Pushkin setinggi 2 lantai, secara alami terlihat seperti orang yang pendek. Luo Feng tidak memiliki informasi apapun tentang Ginelli, karena bahkan kerajaan Black Dragon Mountain tidak memiliki informasi apapun tentang Ginelli. Pushkin, duduk di sini. Ekspresi Ginelli tipis dan lemah, matanya dingin, hampir seperti kalajengking berbisa, dia memberikan perasaan yang mirip dengan Nuolan Shan. Baik. Suara kuat yang kental datang dari tenggorokan Pushkin, bahkan bergema. Ginelli dan Pushkin berjalan langsung menuju Luo Feng dan duduk di sampingnya. Peng. Kursi Pushkin duduk dengan goyah. Untungnya, setiap ruang persiapan memiliki ruangan yang besar, jika tidak dengan strukturnya yang besar, Pushkin dapat menampung hingga 6 atau 7 kursi. Pushkin dan Ginelli duduk di deretan kursi yang sama dengan yang diduduki Luo Feng. Kamu, Ginelli berbalik ke arah Luo Feng di sampingnya dan berkata dengan dingin, duduklah lebih jauh. Aku tidak suka orang yang dekat denganku. Kamu pasti gila. Luo Feng melirik Ginelli dan berkata dengan dingin, setelah itu dia menutup matanya dan tidak pernah menatapnya lagi. HM? Mata dingin Ginelli tiba-tiba terbakar amarah, menatap tajam ke arah Luo Feng, hampir seperti ular yang mengincar mangsanya. Namun, di ruang persiapan ini, siapapun dilarang keras untuk bergerak. Karena itu, Ginelli hanya bisa mengejek dengan dingin dan menutup matanya. Tiba-tiba suara dari dojo di luar bisa terdengar di dalam. Perhatian semuanya, grup ke-382 dari arena perang akan segera dimulai. Izinkan saya memperkenalkan 100 peserta grup ini terlebih dahulu. Suara yang jernih dan tajam bergema tidak hanya di seluruh dojo, tetapi juga dapat terdengar dengan jelas di dalam ruang persiapan, mengikuti yang diikuti gelombang sorak-sorai. Pertama, Pushkin, dari negara semesta Ganwu, peringkat ke-9 di dunia ke-89 tahap eliminasi. Sorakan bergemuruh meletus, menyebabkan seluruh ruang persiapan bergetar. Itu Pushkin. Benar, itu dia, tinjunya sangat menakutkan, jangan pernah mendekatinya. Ada diskusi lembut di dalam ruangan. Nomor 2, Ginelli, dari negara semesta Ganwu, peringkat 21 dunia ke-13 tahap eliminasi. Suara komentator, setiap jenius di dalam ruangan bisa mendengar dengan sangat jelas. Baru saat itulah Luo Feng membuka matanya dan melirik pemuda berlapis baja emas yang tampak dingin di sampingnya. Ginelli ini, yang sebenarnya mampu menjadi peringkat nomor 2 dalam 100 orang ini, dia sangat kuat. Ke-3. Ke-4. Ke-5, Luo Feng, dari Kerajaan Gunung Naga Hitam, peringkat ke-51 di dunia pertama dari tahap eliminasi. Sorakan itu menggelegar, karena lebih dari 1 juta pendukung dari Kerajaan Gunung Naga Hitam meraung. Pulau Black Dragon Mountain, lebih dari 1000 orang berkumpul di sebuah istana mewah. Mengenakan jubah kekaisaran emas gelap, kaisar duduk tinggi di atas. Di bawahnya adalah banyak subjek kekaisaran dari seluruh kekaisaran Black Dragon Mountain. Karena pemerintahan abadi keluarga kekaisaran, jumlah subjek di dalam kekaisaran mencapai 100 juta. Oleh karena itu untuk dapat memasuki tingkat pertemuan kekaisaran ini, mereka pasti keluarga kekaisaran yang paling elit. Mereka adalah penguasa sektor atau tuan domain. Bahkan ada ratu yang mengatur dan mengelola sektor yang berbeda, atau sekelompok pangeran yang suatu saat akan menggantikan tahta. Atau beberapa wanita berposisi tinggi lainnya di keluarga kekaisaran. Itu Luo Feng. Ada keheningan di istana. Lebih dari 1000 keluarga kekaisaran menonton layar besar mengambang itu dan di atasnya ada siaran langsung. Semua yang bisa dilihat adalah komentator cantik itu tersenyum saat dia memperkenalkan, ke-5, Luo Feng, dari Kerajaan Gunung Naga Hitam, peringkat ke-51 di dunia pertama dari tahap eliminasi. Secara bersamaan, layar juga memiliki informasi dan gambar dari Luo Feng. Itu Luo Feng. Haha, Luo Feng akan dengan mudah melewati pertempuran perang arena. Melihat citranya, Luo Feng ini bukanlah orang biasa. Tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Ada diskusi yang merajalela di seluruh istana, karena semuanya memuji Luo Feng. Siapa yang berani berbicara buruk tentang dia? Ini adalah pertemuan kekaisaran tertinggi, pertempuran jenius ini. Para jenius dari Kerajaan Gunung Naga Hitam hanya tersisa dengan satu bibit ini, Luo Feng. Jika dia kalah juga, maka Kerajaan Black Dragon Mountain benar-benar akan kehilangan semua kehormatan dan wajahnya.
Dengan out berturut-turut dari dua peserta sebelumnya yang tidak berhasil masuk 10.000 besar, sementara negara peradaban tingkat menengah lainnya memiliki peserta yang berhasil lolos, jelas membuat mereka ketinggalan sedikit. Haha, tawa sang kaisar jelas dan cerah. Dengan semua rakyatnya melengkapi Luo Feng, hanya ada satu pangeran dari sekian banyak yang matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini tidak lain adalah pangeran ke-9 Brolin. Dari 1.000 lebih subjek di sana, Brolin tampak bahagia di luar, tetapi dia hampir tidak bisa menahannya, karena dia telah menyadari situasi berbahaya yang dia hadapi. Ini Luo Feng, ini, sebenarnya dia. Meskipun reputasi Luo Feng sangat besar, karena tahap eliminasi tidak disiarkan, ada banyak informasi tentang para jenius ini yang tidak diketahui dunia luar. Hanya beberapa kekuatan besar yang mampu menggali detail ini. Misalnya Kerajaan Gunung Naga Hitam telah mengirim tim utusan khusus, seperti bagaimana beberapa organisasi besar juga mengirim beberapa orang untuk mengunjungi Luo Feng. Ini semua karena kekuatan ini memiliki metode untuk menemukan Luo Feng melalui perusahaan alam semesta virtual dan dengan demikian alamatnya di alam semesta virtual. Namun demikian, Brolin, yang hanya seorang pangeran, dilarang dari sistem informasi dan sistem surat kekaisaran manapun. Oleh karena itu, dia bahkan tidak tahu penampilan Luo Feng. Luo Feng, dia Luo Feng. Brolin menggertakkan giginya, masalah besar. Menemukan masalah dengan Luo Feng. Dia tidak lagi memiliki ide seperti itu, karena dia sangat jelas bahwa dengan reputasi Luo Feng dia dapat dengan mudah bergabung dengan beberapa organisasi super yang bahkan dapat menyebabkan ketakutan kerajaan Black Dragon Mountain. Dia tidak ingin main-main dengan Luo Feng lagi. Namun, dia khawatir Luo Feng akan mengingat bagaimana saat itu dia telah mengirim orang untuk menggunakan senjata laser untuk membunuh 12 target, dan juga mengirim tim untuk mengejar dan membunuh Luo Feng. Akankah dia mengingat kejadian ini dan menyimpan dendam? HMPH, untuk sementara aku tidak akan main-main dengannya. Selama aku berada di dalam kota kekaisaran, dia tidak memiliki kemampuan untuk menggangguku. Brolin mengertakkan giginya. Di atas istana, Kaisar sedang duduk di samping dua penguasa sektor dan mengobrol. Bute Asuka, peluang apa yang dimiliki Luo Feng ini? Kaisar tidak bisa membantu tetapi berkata dengan lembut. Peluang yang cukup besar, tapi masih ada bahaya. Di sampingnya lelaki tua berjanggut perak itu mengerutkan alisnya, yang mulia harus tahu bahwa dari 100.100 yang berhasil lolos dari eliminasi, hampir setengahnya adalah elit khusus. Dipelihara oleh keluarga kekaisaran yang berbeda di negara semesta. Kaisar mengangguk. Pemimpin negara dari negara semesta Ganwu telah mengirim lebih dari 100 juta elit jenius untuk berpartisipasi. Ada total lebih dari 800 juta orang di tahap pertama, grup ini tidak terlalu menonjol. Namun, di antara mereka yang berhasil melewati tahap eliminasi, lebih dari 40.000 di antaranya berasal dari grup yang dikirim oleh pemimpin negara Ganwu Universe. Sangat jelas bahwa keluarga kekaisaran negara semesta memiliki orang-orang jenius dan informasi dari dalam. Ranker teratas dalam kelompok Luo Feng saat ini adalah Pushkin, diikuti oleh Ginelli. Dari 10 teratas dalam kelompok ini, 6 dari mereka semua adalah elit yang secara khusus diasuh oleh keluarga kekaisaran negara Ganwu Universe. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, skenario kasus terburuk adalah Luo Feng dikepung dan dikeroyok. Paman kerajaan, apakah kamu melihat? Kaisar memandang tuan sektor lain di sampingnya. Juga mengenakan jubah kekaisaran emas gelap, paman itu tersenyum, yang mulia, mengkhawatirkan saat ini tidak ada gunanya, dan kita bahkan tidak jelas tentang kekuatan Luo Feng yang sebenarnya. Lihat saja. Pertarungan akan segera dimulai. Hanya melihat. Kaisar hanya bisa mengangguk. Di pulau nomor 29.109, dojo itu sudah dipenuhi lautan manusia. Ayah adalah nomor 5. Bu, apakah 4 sebelum ayah lebih kuat dari dia? Ting Ting bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu peringkatnya. Susin tersenyum, 4 orang sebelum dia memiliki peringkat lebih tinggi tetapi kekuatan mereka mungkin tidak lebih kuat dari ayahmu. Oh. Ting Ting mengangguk. Di samping Little Hai bergumam, ayah adalah yang terkuat, yang terkuat. Di sekelilingnya duduk banyak orang dari bumi, seperti Hong dan Dewa Petir bersama keluarga mereka bersama dengan orang tua Luo Feng DLL. Kakak ketiga pasti akan menang. Hong menatap ke tengah dojo. Dewa Petir juga menatap. Saat ini, dari 3 bersaudara hanya Luo Feng yang tersisa dalam pertempuran jenius ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komentator cantik itu berteriak dengan semangat saat seluruh suasana di dojo mencapai puncaknya. Gemuruh. Seluruh dojo meraung dan bergetar. Komentator cantik itu segera menghilang, dan pada saat yang sama 100 siluet manusia muncul di tengah pada posisi yang berbeda. Itu adalah 100 jenius yang diperkenalkan, beberapa sangat tinggi dan bugar, sementara yang lain dipenuhi bulu, atau bertanduk. Sepertinya penampilan mereka semua berbeda. Namun, kesamaannya adalah mereka berdiri di puncak kemanusiaan. Pushkin. Kun. Luo Feng. Sorakan saja bisa membelah gunung dan bumi. Raungan dari 1 miliar penonton sepertinya bisa mengguncang dan menghancurkan seluruh dojo itu sendiri. Di dalam dojo, termasuk Luo Feng, 100 orang jenius semuanya mendengar sorak-sorai dari 1 miliar orang dan tidak bisa tidak merasakan gelombang adrenalin. Melihat sekeliling, tidak ada habisnya bagi para penonton yang semuanya berasal dari medan bintang yang berbeda ini. Dan Luo Feng bisa memilih orang yang meneriakkan namanya dan melihat ke arah. Dengan begitu, itu adalah orang-orang dari kerajaan Gunung Naga Hitam.
Luo Feng melihat ke arah itu adalah orang-orang yang kabur. Diam. Di dalam arena pertempuran, tidak ada yang lain selain keheningan. 100 jenius semuanya mengumpulkan fokus mereka karena pertempuran ini hanya akan berlangsung 15 menit. Dalam 15 menit ini, ruang pertempuran akan terus menyusut hingga hanya tersisa 1 M. Biarkan pertempuran dimulai. Suara rendah segera bergema di benak 1 miliar penonton bersama dengan 100 jenius di dojo. Bab 407. Pushkin. Pushkin. Para penonton di dalam dojo semuanya meneriakkan nama yang berbeda dengan penuh semangat, di antaranya nama Pushkin yang paling keras. Di antara para penonton ini, ada sekelompok besar manusia kera yang tampak kuat yang mengaum sekuat tenaga. Suara mereka kental dan menggelegar. Sebuah kelompok yang tidak dapat dilihat dari ujung ke ujung dengan satu tatapan saat lebih dari 1 juta manusia kera mengayunkan tinju dan mengaum. Seolah-olah langit bersorak-sorai. Dibandingkan dengan lebih dari 1 juta orang dari kerajaan Gunung Naga Hitam, suara mereka sepertinya tenggelam. Gemuruh. 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 Segala macam aliran energi warna-warni meledak di dalam dojo. Dari 100 jenius ini, 48 di antaranya berasal dari pihak keluarga kekaisaran alam semesta Ganwu. Namun hanya 10 orang yang selamat ditakdirkan untuk keluar dari pertempuran ini. Meski pertarungan di dalam arena tampak kacau, selalu ada peserta yang memiliki pemahaman bersama untuk bekerja sama. Terutama di antara yang terkuat seperti Pushkin dan Ginelli, yang pasti saling membantu. Ao Fei Siusi, Kazan, kalian berdua pergi dan bunuh berambut hitam itu. Ginelli dikelilingi oleh aliran energi hitam. Dia berkomunikasi melalui energi genetik, secara bersamaan mengacungkan 2 bilah busur panjang. Dimengerti. Tidak masalah, serahkan pada kami. Ao Fei Siusi dan Kazan segera menuju Luo Feng. Pada saat ini, pertempuran massal di dalam dojo para jenius sudah dimulai. Siu. Sambaran petir ke arah Ao Fei Siusi. Ao Fei Siusi dan Kazan hanya bisa berhenti dan pertama-tama menangani yang memprovokasi mereka. Pushkin, yang mengenakan baju besi energi genetik, tinggi dan kokoh seperti dewa perang. Kedua tinjunya yang bahkan lebih besar dari palu ditutupi sarung tangan yang kejam. Lingkungannya dipenuhi dengan aliran energi kuning. Dengan satu langkah dia bergegas ke kelompok jenius dan tinjunya yang besar menghantam seorang prajurit yang tampak lemah dan lemah. Peng! Dengan hanya satu pukulan pedang musuh terbang menjauh, sementara tinju kedua mendarat tepat di dahi musuh. Kematian! Dewa perang seperti Pushkin melambaikan tinjunya. Dengan ayunan satu demi satu, mereka tidak hanya seberat gunung, tapi juga cepat dan tak terduga. Mereka terkadang menjadi cakar runcing, dan saat dia mendekati seseorang, itu hanyalah mimpi buruk. Pushkin dalam sekejap mata, dia telah membunuh 2 orang jenius, menyebabkan semua orang jenius di sekitarnya meningkatkan jarak darinya. Namun gerakannya cepat. Setiap langkah memungkinkannya untuk menerjang ke depan dan menutup jarak yang jauh. Pada saat ini bukan hanya Pushkin, bahkan Ginelli dan yang lainnya sedang bergerak. Di kejauhan, menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak, Luo Feng membawa tongkat panjang emas gelap tebal di punggungnya. Di antara sekian banyak jenius, dia dianggap kurus, namun dia memiliki aura yang membuat hati orang lain berdebar-debar. Tatapan Luo Feng dingin dan penuh dengan niat membunuh. Saat ini, masih banyak lawan, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku harus segera mengakhiri pertempuran ini. Bunuh mereka semua secara langsung. Membunuh. Seorang pemuda yang dikelilingi oleh aliran energi hijau, membawa perisai dan kapak bergegas langsung menuju lawan terdekat, Luo Feng. Mengadili kematian. Mengambang di udara, tongkat panjang emas gelap di punggung Luo Feng tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya keemasan. Pada saat yang sama cahaya ditembakkan, sejumlah besar pola emas kompleks mengikuti jejaknya, diresapi dengan riak asal hukum emas yang aneh, pedang emas yang melamun tiba-tiba terbentuk. Sejumlah besar energi emas mengelilingi Luo Feng, membungkus dirinya di sekitar pedang emas itu, dan akhirnya menembak. Teknik pedang ilusi. Luo Feng mengendalikannya dengan sekuat tenaga, menggunakan kekuatan penuhnya untuk melepaskan kekuatan terbesarnya. Langkah pertama yang dia lakukan di arena perang. Luo Feng sudah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Gemuruh. Pelangi emas segera membentur perisai pemuda itu yang dipasang pada menit terakhir. Dengan dentang keras, tulang pemuda di lengannya retak dan patah hanya karena benturan. Bagaimana, mata pemuda itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Namun pelangi emas itu tiba-tiba sedikit melengkung dan melesat ke dahinya. Ci. Pelangi emas melesat tepat melalui dahinya. Kekuatan dan kecepatannya yang diresapi dengan kekuatan menusuk yang menakutkan sepertinya tidak melambat sama sekali karena mengikuti pola dan bergegas menuju jenius berikutnya. Apa? Wanita cantik menyihir dengan rambut ungu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan hampir tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dia buru-buru mengendalikan senjata rohnya untuk memblokir. Sial. Ci. Pelangi emas sangat kuat dan kuat saat menerobos pertahanan, mengenai langsung ke senjata terbang, setelah itu menembus dahi wanita berambut ungu itu. Pelangi emas akhirnya melengkung dan kembali ke sisi Luo Feng. Pelangi emas ini sebenarnya adalah pedang emas ilusi buram. Duaku. Sangat kuat. Para jenius di sekitarnya semua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan saat ekspresi mereka berubah sangat. Hanya dengan satu gerakan, dia membunuh 2 jenius secara bergantian. Orang harus tahu bahwa ini semua adalah jenius yang kuat yang berhasil melewati eliminasi pertama.
Setiap orang dari mereka dianggap berada di puncak kekuatan pada level mereka, dan jelas bukan umpan meriam acak. Bahkan Pushkin harus memfokuskan semua kekuatannya pada satu lawan sebelum benar-benar menuju ke yang berikutnya. Tapi pemuda berambut hitam di depan mereka, hanya dengan satu berkas cahaya keemasan, dia langsung bisa membunuh dua orang. Ini sangat tirani. Dia sekuat itu? Hukum asal? Dia pasti memiliki pemahaman tentang hukum asal. Ginelli itu. Dia sebenarnya ingin kita membunuhnya, bagaimana kita bisa membunuhnya? Aofei Siusi dan Kazan, yang awalnya terbang menuju Luo Feng tetapi terganggu oleh orang lain yang menyerang mereka, hanya berhasil membunuh lawan mereka. Namun, setelah menyaksikan Luo Feng membunuh dua jenius secara berurutan dengan satu cahaya keemasan, keduanya dengan cepat berhenti. Ayo pergi. Keduanya berbalik untuk pergi. Siapa yang berani main-main dengan Luo Feng? Itu sudah jelas. Pemuda berambut hitam ini adalah seorang prajurit yang telah melangkah melalui pintu masuk hukum asal dan kekuatannya mungkin lebih gila dari Pushkin. Mereka berdua. Tatapan Luo Feng menyapu setelah membunuh dua jenius dan menemukan dua jenius terdekat Aofei Siusi dan Kazan. Dia segera menginjak kok yang membumbung tinggi dan dengan cepat terbang ke arah mereka. Sebagai seorang prajurit yang melangkah melalui pintu masuk hukum asal, kecepatannya dalam mengendalikan pesawat luar angkasa sangat mengejutkan. Dia datang. Ekspresi Aofei Siusi dan Kazan berubah. Pelangi emas yang cemerlang segera melesat ke arah mereka. Kazan yang terbang di belakang dengan cepat melambaikan kapak besar di tangannya. Gemerincing. Kazan hanya bisa merasakan transfer energi yang sangat tak tertandingi dari kapaknya. Gagang kanan langsung bengkok dan putus, bersamaan dengan itu tangan kanannya menjadi kaku dan tidak bisa berpegangan pada kapak. Pelangi emas itu hanya menembak seperti peluru menembus dahinya, dan terus mengejar Aofei Siusi yang melarikan diri. Pedang ilusi emas itu terlalu cepat, dia bahkan tidak bisa pergi jauh. Sudah berakhir. Mata Aofei Siusi menunjukkan keterkejutan dan keengganan, setelah itu dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap wajah terkejut Ginelli yang jauh, berkomunikasi dengan penuh kebencian, Ginelli. Pedang ilusi emas yang diresapi dengan hukum asal-usul emas, sama kuat dan menusuk seperti matahari, meskipun Aofei Siusi menduduki peringkat yang sangat tinggi di dunianya selama tahap eliminasi, dia masih mudah terbunuh. Para penonton semua diam, pembantaian Pushkin ada dalam prediksi semua orang, lagi pula dia menduduki peringkat tertinggi di kelompoknya. Namun 1 miliar penonton dari berbagai bintang tidak pernah diharapkan. Luo Feng yang menduduki peringkat nomor 5 di kelompoknya ini sebenarnya sangat pemberani. Bahkan lebih dari itu dewa perang seperti Pushkin. Luo Feng. Luo Feng. Lebih dari 1 juta penonton dari kerajaan Gunung Naga Hitam semua menatap dengan mata terbelalak dengan gembira, banyak yang meraung kegirangan saat mata mereka dipenuhi kegilaan. Ayah! Ayah! Hai Kecil dan Ping Ping sama-sama berdiri di kursi mereka, berteriak sekuat tenaga. Kakak ketiga. Dewa Hong dan Petir juga berdiri. Kakak laki-laki benar-benar kuat. Luo Hua tidak bisa membantu tetapi bergumam pelan. Kakak iparmu, Sugeng menatap dengan mata terbelalak. Di sampingnya, Susin juga dipenuhi dengan kegembiraan, matanya terpaku ke tengah arena. Dan sekitar saat itu lebih dari 1 juta orang dari kerajaan Gunung Naga Hitam juga telah kehilangannya. Ini adalah kejutan tak terduga yang diberikan Luo Feng kepada yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan Black Dragon Mountain. Mereka semua berteriak untuk kemenangan Luo Feng karena mereka terpesona oleh kekuatan Luo Feng. Dulu, mereka tidak punya apa-apa untuk mendukung kata-kata mereka. Setelah semua hasil pertempuran dari kerajaan Gunung Naga Hitam dari masa lalu selalu buruk, mereka tidak memiliki apa-apa untuk mendukung mereka. Namun sekarang, mereka berhak mengaum. Mereka punya hak untuk membanggakan diri. Luo Feng. Luo Feng. Mereka semua meraung liar, bersorak gembira, mengguncang seluruh bumi dan langit. Di dalam istana mewah di Pulau Gunung Naga Hitam itu, keluarga kekaisaran-kekaisaran Gunung Naga Hitam semua menatap tajam ke layar. Mereka melihat Luo Feng melepaskan kekuatannya, membunuh 2 jenius dalam sekejap, dan mengejar serta membunuh 2 lainnya tepat setelahnya. Saat mereka menyaksikan para jenius lainnya yang semuanya ketakutan konyol, semua melarikan diri jauh dan tidak berani mendekati Luo Feng, seluruh istana meledak. Kaisar dengan keras menampar tahta, berteriak, "Bagus! Selamat yang mulia, selamat." Segera orang-orang di bawah ini berteriak. Ayah kerajaan, Luo Feng ini jelas yang terkuat di sana. Setelah pertempuran ini, siapa yang berani menyebut kerajaan Gunung Naga Hitam kita lemah? Pangeran ketiga adalah yang pertama berdiri, berteriak dengan bangga. Persenjataan Nanshen. Kata Buddha Asuka, lelaki tua berambut perak. Benar, itu persenjataan Nanshen. Di sampingnya paman kerajaan juga mengangguk. Persenjataan Nanshen. Kaisar terkejut, salah satu dari 9 senjata dewa pengendali, persenjataan Nanshen itu? Tongkat panjang emas gelap itu, awalnya aku mengira itu adalah senjata seperti tongkat tempur jarak dekat. Orang tua berambut perak Buddha Asuka berkata, baru saja yang digunakan Luo Feng adalah, gerakan pertama, bilah ilusi persenjataan Nanshen. Melihat bagaimana dia menggunakannya, dia jelas memiliki pemahaman yang baik tentang yang pertama. Tingkat. Untuk dapat melepaskannya seperti itu di tingkat bintang, dia bisa dikatakan tak terkalahkan di seluruh tingkat bintang. Bahkan di dalam alam semesta Ganwu, jumlah orang yang mampu menyamai Luo Feng sangat jarang. Benar, untuk dapat melepaskan level pertama, seseorang harus memiliki pemahaman tentang hukum asal emas. Paman kerajaan di samping berkata, artinya,
Luo Feng adalah seorang jenius yang telah melangkah melalui gerbang asal mula hukum. Dan menurut perkiraan pertempuran jenius, dalam alam semesta Ganwu, jumlah jenius yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal hanya sekitar 100. Dan perang arena dibagi menjadi 1000 kelompok. Kemungkinan orang lain dengan pemahaman hukum asal muncul sangat jarang. Kecuali ada prajurit absolut lain seperti Luo Feng yang tidak mengungkapkan kekuatan sejatinya di tahap eliminasi pertama. Sama seperti terakhir kali ketika Hong naik ke panggung, prajurit wanita itu pasti orang yang melangkah melalui gerbang hukum asal. Namun, peringkatnya masih hanya puluhan, menciptakan kesempatan bagi kedua prajurit yang telah memahami hukum untuk bertemu. Paman kerajaan menekankan. Memang. Kembali selama tahap eliminasi 100 dunia, setiap dunia memiliki beberapa dengan pemahaman hukum asal, seperti Luo Feng dan Windmill. Namun mereka mengurung diri di kota mereka sendiri. Jika keduanya telah mengembara ke kota-kota lain, dan mengalahkan prajurit absolut dari sana dengan kekuatan mereka, keduanya bisa dengan mudah melesat ke 10 besar dunia mereka. Saat mereka berhasil masuk 10 besar. Menurut peringkat mereka, Luo Feng dan Pushkin pasti tidak berada di grup yang sama. Di dalam arena, Ginelli hanya bisa mendengar amukan yang dipenuhi raungan dari Aofei Siusi bergema di telinganya. Ginelli bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan tentang kematiannya. Pandangannya tertuju pada Luo Feng yang jauh, di dalam hatinya dia dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Bocah kurang ajar ini, dia sebenarnya. Setelah membunuh mereka berdua, Luo Feng berbalik dan tatapan dinginnya tertuju pada Ginelli. Bab 408. Para jenius ini semua ditakuti oleh kekuatan Luo Feng yang tidak masuk akal dan kuat. Oleh karena itu, dia tidak memiliki siapapun di sekitarnya karena mereka semua sangat menghindarinya, menyebabkan Luo Feng harus mencari mangsanya sendiri. Tatapannya segera mendarat di kejauhan, pemuda berpakaian emas berwajah dingin, Ginelli. Ginelli juga sedang melihat-lihat saat itu. Duduk lebih jauh. Di ruang persiapan, Ginelli dengan dingin memarahi Luo Feng. Adegan itu segera muncul di benak Luo Feng. Karena memang seperti itu. Mangsa berikutnya adalah dia. Membunuh. Mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Pesawat ulang-alik yang melonjak menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Ginelli. Bagaimana aku bisa secara acak bertemu dengan orang yang begitu kuat? Ginelli menggertakkan giginya dan berpikir saat dia dipenuhi dengan kebencian. Namun, sebagai salah satu elit yang dibina oleh keluarga kekaisaran Ganwu Universe, dia sangat jelas tentang perbedaan antara seorang pejuang yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal dibandingkan dengan yang tidak. Oleh karena itu dia mengatupkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri. Pushkin. Seperti wargot yang sedang membantai kerumunan, Pushkin mengerutkan alisnya. Berandal berambut hitam itu ingin membunuhku. Ginelli berkomunikasi, bantu aku memblokirnya. Kamu benar-benar tahu bagaimana membuat masalah, kata Pushkin dengan suara rendah yang tebal, bergema di telinga Ginelli. Berdasarkan kekuatan dan pangkat di grup ini, Pushkin adalah nomor 1 sedangkan Ginelli adalah nomor 2. Karena mereka berasal dari grup yang sama, Ginelli telah lama mengikat Pushkin dan membuat kesepakatan dengannya. Dengan keduanya bekerja bersama, mereka akan dengan mudah melewati arena perang. Awalnya, tim yang terdiri dari 2 teratas dalam sebuah grup akan dapat secara otomatis melewati perang arena. Ini hampir seperti sesuatu yang diatur dalam batu. Mau bagaimana lagi Ginelli telah mengacaukan Luo Feng? Jika Ginelli tidak membuatnya gusar sebelumnya, meskipun Luo Feng kuat, dia masih tidak mau berkelahi dengan orang nomor 1 dan 2 dari kelompok itu. Lagi pula, Anda hanya perlu membuatnya sampai 10 besar grup, dia tidak perlu mengambil risiko semuanya. Namun sekarang, gemuruh. Pushkin mengambil satu langkah dan berlari lurus ke depan Ginelli, matanya yang besar bersinar hijau saat dia menatap Luo Feng, berkomunikasi, Ginelli salah, namun kita tidak harus melawannya. Jika kamu mengampuni nyawa Ginelli, kita semua bisa lewat. Perang arena. Luo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi dan memandang raksasa di hadapannya. Pushkin, yang tingginya 2 lantai berdiri di hadapannya seperti sebuah bangunan, dan dibandingkan dengan Luo Feng tampak seperti anak kecil. Pushkin. Luo Feng menatap lawannya dengan dingin dan meraung, minggir. Namun Pushkin tampak marah, seolah bersiap untuk mengatakan sesuatu. HMPH. Mata Luo Feng berkilau dan berkilat. Gemuruh. Pelangi emas langsung melesat ke arahnya dan ekspresi Pushkin berubah drastis. Meraung sambil melambaikan tangan kanannya yang terbungkus aliran energi kuning tanah, gerakan tangannya hampir seperti menggerakkan gunung, nampaknya lambat namun sebenarnya berhasil memblokir pelangi emas Luo Feng. Yang bisa didengar hanyalah suara gemuruh dan bentrokan yang menghancurkan bumi. Pushkin dipaksa kembali ke jarak 10 m saat dia mengertakkan gigi dan menatap Luo Feng. HM? Luo Feng tercengang, data di Pushkin ini mengatakan bahwa dia belum melangkah melalui gerbang hukum asal. Melihatnya sekarang, itu tampaknya benar. Namun, dengan domain level 9, dia sebenarnya bisa menghasilkan kekuatan yang begitu kuat. Bahkan di domain level 6, Hong masih bisa membunuh musuh dengan domain level 7. Faktor-faktor yang menentukan pemenang dalam pertempuran tidak hanya karena energi genetik, batasan dan hukum asal, tetapi juga kemauan, kondisi mental, pengalaman, DLL. Jika seseorang tidak memiliki kemauan atau hati untuk melawan, dia tidak akan bisa melepaskan bahkan setengah dari kekuatannya. Sementara jika seseorang memiliki semangat bertarung yang kuat dan sangat bersemangat bersama dengan kemauan yang kuat, dia bisa melebihi standarnya dan melepaskan lebih dari kekuatan aslinya.
Dan Pushkin S, yang memiliki domain level 9, mampu mencapai peringkat 9 di dunia ke-89. Mempertimbangkan ini, kekuatan bertarungnya sendiri memang mengejutkan. Namun masih ada perbedaan besar antara orang yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal dan orang yang tidak. Pushkin, kamu bukan tandinganku. Beri jalan, kalau tidak kamu bahkan tidak akan bisa melewati perang arena. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik yang melonjak, dengan dingin menatap Pushkin dan berbicara kepadanya. Untuk benar-benar membunuh Pushkin. Dia memperkirakan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Pada saat itu lebih banyak orang akan mati di arena, dan saat hanya tersisa 10 orang, pertempuran akan berakhir. Kemungkinan besar bisa mengakibatkan Ginelli melarikan diri dan bertahan hidup. HMPH. Pushkin mengepalkan tinjunya dan menatap tajam ke arah Luo Feng sekali dengan mata hijaunya yang besar sebelum menggigit dengan keras dan pergi menuju kelompok jenius yang jauh yang masih bertarung. Pushkin. Bersembunyi di belakang, Ginelli merong dengan cepat melalui energi genetik. Arg arg arg. Pushkin merong liar sambil mengayunkan tinjunya dan membunuh para jenius satu persatu. HMPH, Luo Feng memandang Ginelli. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Dalam kelompok 100 orang ini, dia adalah satu-satunya yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Karena dia juga menggunakan persenjataan Nanshen, hanya dengan satu gerakan Luo Feng tahu bahwa Pushkin sudah terluka. Jika dia terus berjuang, Pushkin pasti akan mati tanpa keraguan. Luo Feng tidak ingin membuang waktu lagi di Pushkin. Pushkin juga tidak ingin membiarkan dirinya mati karena Ginelli. Oleh karena itu dia memilih untuk tidak bertarung karena itu adalah pilihan terbaik untuknya. Brengsek. Ginelli itu mengutuk pelan sambil melarikan diri secepat yang dia bisa. Kabur. Luo Feng dengan cepat mengejarnya dengan pesawat ulang-alik yang melonjak. Sangat cepat. Ekspresi Ginelli berubah drastis. Begitu seseorang memahami hukum asal, apakah itu didasarkan pada serangan, pertahanan, pelarian atau pergerakan, area ini semua akan mengalami peningkatan besar. Luo Feng telah menyusul Ginelli dalam sekejap mata. Sampah, dua bilah busur panjang. Dia memiliki ekspresi kesulitan yang rumit saat dia berteriak, pergi dan mati. Dengan satu langkah, ruang itu sendiri tampak melengkung di sekitarnya saat Ginelli tiba-tiba bergegas menuju Luo Feng. Domain ringan? Luo Feng mencemooh dengan dingin, dengan cepat mundur. Teknik pertama. Tatapan Luo Feng dingin. Dibandingkan dengan beberapa orang yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal, Luo Feng bahkan lebih pemberani. Itu karena hukum yang dia pahami dapat sepenuhnya dilepaskan melalui persenjataan Nanshen. Gemuruh. Pelangi emas melesat seperti seberkas cahaya keemasan dan menyerang Ginelli dalam sekejap. Dentang. Ginelli menyilangkan bilahnya dan mendorongnya ke depan. Setelah bentrokan itu, seluruh tubuh dan tenggorokannya bergetar karena keterkejutan saat dia memuntahkan darah segar yang naik ke tenggorokannya. Sama seperti para jenius absolut di wilayah rahasia Ganwu, begitu seseorang memahami hukum asal-usul emas, mereka memang akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia benar-benar memblokirnya. Luo Feng mengerutkan alisnya. Gemuruh, pelangi emas melesat sekali lagi ke arahnya. Aku tidak bisa menahannya secara langsung, namun aku tidak punya pilihan lain. Di saat yang sama, ini terlalu cepat dan aku tidak punya waktu untuk menghindarinya. Ginelli berpikir keras untuk mencari solusi. Dia hanya bisa menggunakan dua bilahnya untuk memblokirnya lagi. Namun kali ini lengannya sudah melemah dan dia sudah terluka sejak pukulan pertama. Peng! Kedua bilah itu segera terlempar, sementara pelangi emas sedikit melengkung dan menembus Ginelli yang tampak pucat, tepat melalui dahinya. Kepalanya meledak. Ginelli meninggal. Tersingkir dari turnamen. Adegan ini menyebabkan Pushkin di kejauhan, yang wajahnya dipenuhi bulu keemasan, menggerakkan otot-otot wajahnya. Ginelli itu sebenarnya hanya berhasil memblokirnya satu kali dan mati saat serangan kedua Luo Feng dilepaskan. Dan Aofeisiusi bahkan tidak bisa memblokirnya sekali. Itu juga, aku khawatir aku hanya bisa memblokirnya paling banyak 4 atau 5 kali. Ini, terlalu kuat. Emas, secerah dan sekuat matahari, sangat tajam. Dalam hal gaya pencocokan gaya, orang-orang dengan hukum asal emas adalah yang paling berani. Seluruh pertempuran hanya berlangsung sekitar 5 menit dan jumlah yang selamat telah berkurang menjadi 10. Pertempuran sudah berakhir. Orang gila ini, itu adalah orang gila. Berambut hitam itu, siapa dia? Para jenius yang masih hidup semua memandang Luo Feng dengan ketakutan tersembunyi. Namun banyak dari mereka bahkan tidak tahu nama Luo Feng. Sebab, saat perkenalan mereka semua berada di ruang persiapan dan tidak mendapat kesempatan untuk melihat gambar Luo Feng. Sebenarnya Luo Feng juga tidak tahu sebagian besar nama peserta. Lebih tepat dikatakan bahwa dia hanya mengetahui nama Pushkin dan Ginelli. Reputasi mereka sangat besar. Dan ketenaran Luo Feng dibandingkan dengan mereka sangat kecil. Kelompok ke-382 dari arena perang, 90 telah dieliminasi dan 10 sisanya akan memiliki hak untuk memperebutkan tempat di 900 slot daftar nama. Suara rendah bergema di benak semua orang di dojo. 9 orang yang selamat lainnya, termasuk Pushkin, semuanya memandangi pemuda berambut hitam yang membawa tongkat panjang emas gelap yang dipenuhi dengan niat membunuh. Jika seseorang mengatakan bahwa yang paling tak kenal takut di grup Hong adalah Savage, maka orang yang paling tak kenal takut dari kelompok ini tidak diragukan lagi adalah Madman Luo Feng. Luo Feng! Luo Feng! Luo Feng! Lebih dari 1 juta penonton lapangan bintang Black Dragon Mountain meraung dengan penuh semangat dan antusiasme.
Mereka semua berteriak dengan kekuatan dan histeria. Ekspresi mereka nampaknya gila, dan bahkan tidak peduli sama sekali tentang tenggorokan mereka. Seluruh dojo, orang-orang yang paling berhak mengaum seperti itu adalah orang-orang dari bidang bintang Gunung Naga Hitam. Raungan mereka mengguncang bumi dan langit. Dia Luo Feng. Saat mereka diteleportasi, 9 korban lainnya mulai berdiskusi dan menebak. Letusan. Istana Kekaisaran Gunung Naga Hitam telah meletus. Seluruh triliun warga Pulau Black Dragon Mountain semuanya meletus. Seluruh medan bintang lebih dari 8.000 galaksi, banyak orang yang menonton siarannya, semuanya meletus. Terlalu brutal, terlalu kuat. Luo Feng terlalu berani. Mendebarkan. Kuat. Dia adalah seorang jenius dari medan bintang Black Dragon Mountain kami. Ya, dari medan bintang Black Dragon Mountain kami. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari kekaisaran sangat bersemangat. Dalam 100.000 hingga 1 juta tahun terakhir, memang ada beberapa kali kerajaan Gunung Naga Hitam membuat orang-orang bergegas ke 10.000 teratas, yang layak untuk kegembiraan dan kebanggaan mereka. Namun setelah berhasil masuk 10.000 teratas, itu sebagian besar didasarkan pada keberuntungan. Sudah lama sekali sejak kerajaan Gunung Naga Hitam memiliki tampilan kekuatan tirani dari para prajuritnya di medan pertempuran elit. Ya, brutal. Kejam. Di arena perang ini, aku orang nomor 1. Aku akan membunuh siapapun yang kuinginkan. Aku akan membuat jalur pembantaian. Bahkan wargot seperti Pushkin harus menundukkan kepalanya dan meringkuk. Di arena, Luo Feng adalah rajanya. Kaisar. Yang lain semua harus menundukkan kepala. Terlalu mendebarkan. Kekuatan Luo Feng terlalu mendominasi. Itu adalah penghancuran total tanpa perlawanan sama sekali. Yang lebih lemah itu hanya disingkirkan dengan satu gerakan. Kudengar Luo Feng menggunakan persenjataan Nanshen, apa kau tidak tahu apa itu? Itu salah satu dari 9 senjata dewa untuk pengendali pembaca roh. Setelah perang arena muncul pertempuran 1v1. Kekuatan Luo Feng pasti akan mampu mencapai 900 daftar nama itu. Luo Feng pasti akan mampu mewakili negara semesta Ganwu dan bersaing dengan jenius lain dari negara alam semesta lain. Haha, Luo Feng berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam kita. Kegilaan. Banyak berita tentang Luo Feng mulai beredar, termasuk banyak fanclub yang dengan cepat mulai terbentuk untuk mendukungnya. Di banyak game dunia maya, ada banyak, aku mencintaimu Luo Feng, atau Luo Feng Sang Master, atau istri Luo Feng, atau aku senior Luo Feng, bahkan, aku adalah Master Luo Feng, nama panggilan seperti itu muncul di mana-mana. Selama pertempuran ini, kekuatan Luo Feng telah memenangkan lebih dari 1 triliun orang. Bab 409. Pulau Black Dragon Mountain, di dalam istana yang mewah. Kemungkinan tak terbatas di masa depannya. Orang tua berambut perak itu berseru, masa depan Luo Feng ini sangat sulit untuk diprediksi. Benar. Paman kerajaan itu juga menganggukkan kepalanya. Apakah tidak ada cara bagi kita untuk membawanya ke Tanah Suci? Duduk di tengah, Kaisar bertanya dengan lembut. Kedua penguasa sektor yang duduk di sampingnya menggelengkan kepala, yang dijelaskan oleh lelaki tua berambut perak Buddha Asuka, yang mulia, melangkah melalui gerbang hukum asal hanya pada tingkat bintang, orang-orang jenius absolut ini bukan untuk Tanah Suci Gunung Naga Hitam kami. Ah! Kaisar terkejut. Tidak seperti pemimpin negara semesta Ganwu yang telah membangun negara alam semesta lebih dari 1 triliun tahun yang lalu dan telah menjadi satu-satunya pemimpin mereka, Kaisar Kerajaan Gunung Naga Hitam akan selalu berubah setelah jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, ada banyak rahasia yang tidak diketahui oleh Kaisar ini. Bukankah Yang Mulia sudah melihat bahwa di seluruh alam semesta, hanya ada satu dojo Ganwu, dan dojo jenis lain dilarang buka? Orang tua berambut perak itu bertanya. Negeri Ganwu Universe memang menghormati talenta terendah dan menyerap mereka. Kaisar mengangguk. Karena inilah seorang jenius seperti Luo Feng, bahkan jika kita menemukannya, dia akhirnya masih akan berakhir di tangan negara semesta Ganwu. Pria tua berambut perak itu menggelengkan kepalanya, dan kita bisa bahkan tidak membuat keluhan tentang itu. Tentu saja tidak peduli apa yang terjadi, dia masih dianggap berasal dari medan bintang Gunung Naga Hitam kita. Apapun pencapaian yang dia miliki di masa depan, akan tetap memiliki manfaat untuk bidang bintang Gunung Naga Hitam kita. Benar-benar jenius, lebih baik berhubungan baik. Baik itu 10.000 tahun atau 100.000 tahun kemudian, siapa yang tahu akan menjadi apa dan apa yang akan dia capai. Pria tua berambut perak itu menekankan. Saya mengerti. Kaisar mengangguk. Bakat seperti itu, selama dia tidak mati di sepanjang jalan, itu sudah pasti baginya untuk menjadi penguasa sektor. Dan level bintang semacam ini yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal, begitu mereka mencapai level penguasa sektor, mereka akan menjadi pejuang absolut di antara yang lain. Saat dia menerobos ke tingkat abadi, itu akan menjadi langkah menuju surga yang mengguncang makhluk abadi. Makhluk abadi. Di seluruh kerajaan Gunung Naga Hitam saat ini, hanya ada 2 yang abadi. Salah satunya adalah pemimpin dewa dari Tanah Suci Gunung Naga Hitam dan yang lainnya adalah pemimpin dewa dari negara Dewa Ais Leviathan. Karenanya Gunung Naga Hitam tidak berani dengan mudah menyinggung perasaan abadi. Di negara dewa yang luas. Dalam barisan pegunungan yang terus-menerus, gunung berapi tersebar di seluruh benua besar ini, dengan semburan api sesekali. Seluruh negara dewa sepenuhnya berwarna merah tua dan bau belerang terpancar ke seluruh. Di puncak gunung tinggi yang mencapai awan, sebuah istana kuno dibangun di sana. Seluruh dinding permukaannya memiliki ukiran yang rumit di seluruh permukaannya. Di dalam istana.
Di singgasana, duduk seorang pria bermata merah dengan jubah panjang berwarna merah tua. Api hitam berkobar di sekelilingnya, matanya tampak seperti melihat dari dimensi lain sama sekali, memancarkan hawa dingin yang berdebar-debar. Di bawahnya di kanan dan kiri ada 4 tahta. Saat ini ada 3 orang yang duduk di bawahnya. Semuanya memancarkan gelombang energi yang mengguncang bumi dan langit, seolah-olah hanya dengan mengangkat tangan dapat membelah bumi dan langit. Dewa pemimpin, berandal ini bernama Luo Feng memiliki beberapa pemahaman tentang hukum asal meskipun dia hanya di tingkat bintang. Dia paling cocok untuk menjadi murid saya, kata seorang prajurit yang dibungkus baju besi emas. Berasal dari seluruh tubuhnya adalah riak jantung yang berdebar-debar, yang merupakan riak energi hukum asal emas. Dibandingkan dengan Luo Feng, ini 1 triliun kali lebih kuat. WOT, saudaraku. Pria bermata merah gelap itu berkata dengan suara serak lembut, aku tahu bahwa saat ini kamu sedang putus asa mencari seorang murid. Namun, kita tidak bisa bertarung dengan negara semesta Ganwu. WOT. 2 lainnya memandang pria lapis baja emas itu. Masa hidupku sudah mencapai akhir. Pria lapis baja emas berkata dengan tenang, dan murid-murid saat ini, meskipun mereka memiliki bakat, bagi mereka untuk benar-benar berhasil, teknikku akan sangat sulit. Aku tidak dapat mengubah kematianku. Oleh karena itu, aku hanya ingin mencari seseorang untuk mewariskan warisan saya sebelum saya mati. Saya berharap dapat melihat teknik yang telah saya ciptakan selama ratusan juta tahun ini untuk sekali lagi dilepaskan. Hanya dengan begitu saya dapat mati dengan damai. Ini adalah harapan terbesar saya saat ini. Yang lainnya diam. Tanpa akhir, mereka memang makhluk yang kekal. Tapi itu tidak berarti bahwa yang tidak bisa mati tidak bisa mati. Seperti Master Planet Yunmo atau banyak kekuatan abadi dalam sejarah, mereka masih mati. Kekuatan hidup yang abadi sangat kuat. Bahkan jika tubuh fisik mereka tercabik-cabik, mereka masih bisa beregenerasi. Ada sangat sedikit luka yang tidak bisa disembuhkan, seperti Master Planet Yunmo yang hanya bisa menyaksikan dirinya sendiri mati. WOT, saudaraku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menemukan murid yang luar biasa. Pria bermata merah itu menekankan, adapun Luo Feng itu, selama dia tidak bodoh, dia pasti akan memilih Ganwu negara semesta, bahkan mungkin perusahaan alam semesta virtual yang lebih kuat dan lebih kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun, banyak hal tidak berubah sama sekali. Para jenius puncak juga menuntut mereka untuk membuat pilihan terbaik dan memiliki lingkungan terbaik untuk belajar, sebelum mereka dapat memiliki prestasi yang paling luar biasa. Dalam hal kekuasaan atau lingkungan, kita memang tidak bisa dibandingkan dengan negara semesta Ganwu. Pria lapis baja emas itu tidak bersuara. Prestasi paling membanggakannya selama ratusan juta tahun adalah teknik yang dia ciptakan. Selama dia masih hidup, dia memperlakukan ini seolah-olah itu adalah harta dan bahkan tidak mengajarkannya kepada murid-muridnya atau memajangnya di tempat lain. Dia hanya akan mengajar murid-muridnya sedikit sekali. Sekarang dia tahu bahwa kematiannya pasti dan akan segera terjadi, pemikirannya telah berubah total. Dia benar-benar ingin melihat seorang murid menyelesaikan tekniknya. Jika itu tidak mungkin, maka dia hanya bisa menyerahkan tekniknya kepada teman dan saudara laki-lakinya, mengizinkan mereka untuk mengajar murid itu menggantikannya. Sama seperti Master Planet Yunmo yang mengizinkan Babata untuk mengajar di tempatnya. Pemimpin Dewa. Pria lapis baja emas itu berdiri. WOT. Pria bermata merah itu juga berdiri, 2 lainnya mengikuti. Aku lelah, aku ingin kembali ke rumahku. Pria lapis baja emas itu menghela nafas, sebelum aku mati, aku ingin melihat baik-baik pekarangan rumahku. Menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan terbang keluar dari istana. Sebagai seorang yang tidak pernah mati, kerabatnya telah lama menghilang seiring berjalannya waktu. Lagi pula, bahkan seorang penguasa sektor hidup paling lama 10 juta tahun. 3 lainnya diam. WOT, muridku, aku akan membantumu dengan pencarianmu. Pria bermata merah itu berkomunikasi ke dalam pikiran pria berlapis baja emas yang berjarak sejuta li. Di dalam istana, ketiganya bertukar pandang. Itu palsu, kita ditipu, Kun Shalo itu. Kita pasti akan menemukannya dan membuatnya membayar. Kematian WOT adalah karena dia. Dia benar-benar berani menjual peta area rahasia palsu kepada kita. Bisikan marah pria bermata merah itu berubah menjadi raungan, dan ruang di sekitarnya bergetar. Kun Shalo adalah salah satu subjek dari pemimpin negara Ganwu Universe. Akan sulit bagi kita untuk menemukan kesempatan. Tunggu. Bahkan jika aku harus menunggu lebih dari 100 juta tahun, 1 miliar tahun atau bahkan 10 miliar tahun. Selama ada kesempatan. Aku, Meng Huo, pasti akan membunuhnya secara pribadi. Dia benar-benar berani menggunakan peta area rahasia palsu dan mengambil uang saya, juga mengambil nyawa salah satu saudara saya. Mati. Saya pasti akan membunuhnya. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, dia akan bersembunyi di bawah perlindungan pemimpin negara semesta Ganwu untuk sisa hidupnya. Pria bermata merah itu meraung dengan marah. Api hitam membubung dengan ganas dari tanah dan seluruh istana mulai terbakar di dalam dan menjadi tidak ada. Raungannya bergema di seluruh triliunan li yang sangat besar di negara dewa. Pulau Black Dragon Mountain menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Luo Feng benar-benar menjadi terkenal melalui satu pertempuran itu. Pertempuran yang satu ini tidak hanya mengguncang seluruh kerajaan Gunung Naga Hitam, tetapi juga seluruh negara semesta Ganwu. Ayah, semua orang di Pulau Gunung Naga Hitam sekarang tahu bagaimana penampilanmu. Saat kamu keluar, kamu akan dikenali dengan sangat cepat.
Hai kecil bertepuk tangan dan melompat-lompat di samping Luo Feng, karena dia jelas sangat bangga. Aku harus menyamarkan diriku saat aku pergi keluar nanti. Luo Feng mengusap kepalanya. Tapi ini agak aneh. Di samping, Susin berdiri dan menuangkan teh untuk Luo Feng. Sambil tersenyum, setelah eliminasi terakhir kali, banyak organisasi mengirim orang ke sini. Namun, setelah pertempuran arena perang ini, penampilan Anda pasti yang paling eye-catching. Saya pikir lebih banyak organisasi dan kekuatan akan datang. Namun sampai sekarang, tidak ada yang punya datang semuanya. Ini agak aneh. Luo Feng mengangguk. Tiba-tiba. Haha Luo Feng. Suara riang yang jelas terdengar. Ah, kami hanya mengatakan tidak ada yang datang, dan sekarang seseorang telah datang. Susin menoleh untuk melihat, berbicara dengan lembut, itu orang dari organisasi Gunung Tiga Kapak. Luo Feng memang terlihat. Ada 3 pria berjalan dari kejauhan. Di tengah adalah seorang lelaki tua yang tampak tersenyum dengan kepala penuh warna putih. Di sebelah kiri adalah seorang pria dengan jubah pertempuran merah tua dan yang di sebelah kanan adalah Mingyu yang tinggi dan kokoh. Dengan pengalaman dari pelelangan Ganwu, dia bisa dengan mudah menyimpulkan dari melihat bahwa pria berjubah pertempuran merah tua itu pasti seorang penguasa sektor. Dan ada tanda petir di dahinya. Jelas dia adalah penguasa sektor yang diakui oleh undang-undang asal Guntur, seorang penguasa sektor yang dimiliki oleh penguasa tertinggi sektor lainnya. Adapun pria tua yang tampak baik itu. Luo Feng tidak tahu, tetapi karena dia berjalan di tengah, dia memperkirakan bahwa posisi lelaki tua itu adalah yang tertinggi. Tuan Mingyu. Luo Feng dengan cepat berdiri. Luo Feng, biarkan aku memperkenalkan kalian semua. Mingyu tersenyum dan menunjuk pria berjubah merah tua itu, ini adalah Jenderal Gunung Tiga Kapak kami, Jiang Tianchen, di antara penguasa sektor di Starfield Black Dragon Mountain, dia pasti di puncak. Hormat saya, Jenderal. Luo Feng memberi hormat. Jiang Tianchen mengangguk. Ini. Mingyu mulai memperkenalkan orang tua berambut putih, suaranya sedikit berubah nadanya, adalah Gunung Tiga Kapak kita salah satu dari 3 pendiri besar, Kepala Jenderal. Kepala Jenderal. Luo Feng dengan cepat membungkuk. Namun, pikirannya berada dalam kebingungan emosi. Kepala Jenderal? Dari 3 pendiri besar Gunung Tiga Kapak, 2 di antaranya abadi, dan yang terakhir telah lenyap. Yang ini? Orang tua itu sedikit mengangguk. Di mana Hong? Kata Mingyu, Kepala Jenderal ingin bertemu dengannya. Ah, tidak masalah, aku akan mencarinya. Luo Feng mengangguk. Luo Feng, Dewa Petir, Mingyu dan Jinak Tianchen semua berdiri di luar, sementara di dalam rumah hanya Kepala Jenderal dan Hong yang tinggal. Tirdie, kenapa Kepala Jenderal datang mencari kakak? Dewa Petir bertanya. Tidak tahu. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itu hal yang bagus. Di samping mereka Mingyu tersenyum. Mari berharap dia tidak mengecewakan Kepala Jenderal. Selain dia, Tuan Sektor Jiang Tianchen berkata dengan dingin. Di dalam rumah, hanya ada 2 orang yang hadir, Hong dan Kepala Jenderal Luo. Apa? Hong tampak kaget pada pria tua berambut putih di hadapannya, Kepala Jenderal, kamu. Makhluk legendaris ini hanya berbicara beberapa kata. Tapi ini sudah mengejutkan Hong. Bakatmu lumayan, karaktermu juga mirip dengan diriku saat itu. Sedangkan untuk mengajarimu, meski aku belum menjadi abadi, jika menyangkut hukum dan domain asal cahaya aku pasti cukup dan mampu menjadi gurumu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, namun ada satu hal yang harus aku peringatkan padamu, rentang hidupku sudah mencapai akhir. Aku hanya memiliki sekitar 20.000 tahun lagi untuk hidup. Bab 410. Anda hanya memiliki sekitar 20.000 tahun tersisa dalam rentang hidup Anda. Hong kaget. Umur seorang penguasa sektor sangat panjang, hingga 10 juta tahun. Namun di hadapannya, Kepala Jenderal legendaris ini telah mencapai akhir. Hai. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, suara itu dipenuhi dengan kepahitan yang tak ada habisnya. Hong, kamu dan aku benar-benar memiliki kedekatan. Namamu Hong, namaku Luo, keduanya satu suku kata. Anda memiliki domain Anda di tingkat penjelajah bintang, saya juga. Aku tidak takut mati. Aku telah mengambil jalan untuk menjadi yang terkuat dan ingin mencapai puncak kehidupan yang terbesar. Bahkan di Akse Dojo yang besar aku telah memenangkan 1000 pertandingan terus-menerus, memperoleh gelar Tuan Domain Pejuang Kapak Besar. Orang tua berseru, dan kemudian, bersama dengan teman baik saya, 2 penguasa domain serupa yang memperoleh gelar Pejuang Kapak Dojo Besar, Mo Lia dan Lai Meng Tuo, kami mendirikan organisasi Gunung Tiga Kapak bersama. Saat itu, saya adalah pemimpin dan keduanya membantu saya. Kemudian mereka berdua menjadi abadi, namun aku tetap menjadi penguasa sektor. Ambisi. Jika rencanaku berhasil, saat aku menjadi abadi, aku akan menjadi pejuang mutlak di antara yang abadi. Mata lelaki tua itu berbinar-binar, membakar rasa kerinduan yang tak tertandingi, bahkan jika aku bergabung dengan negara semesta Ganwu, aku akan segera menjadi yang paling abadi di puncak di bawah pemimpin negara. Seorang yang abadi di bawah pemimpin negara semesta Ganwu? Hong kaget. Di dalam medan bintang Black Dragon Mountain, apa kau tahu berapa banyak yang tidak akan mati? Orang tua itu bertanya. 2, jawab Hong. Pemimpin negara Dewa Ais Neptune dan pemimpin Tanah Suci Gunung Naga Hitam, keduanya abadi. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir semua tahu ini. Berapa banyak bintang yang ada di negara semesta Ganwu? Orang tua itu bertanya. Lebih dari 13.000.
Hong terkejut. Jika setiap bidang bintang memiliki dua yang abadi, dengan semuanya ditambahkan bersama, itu akan mengejutkan. Haha, orang tua itu tertawa, jumlah orang yang tak pernah mati di bawah pemimpin negara Ganwu melebihi 10.000. Dan masih banyak lagi yang menjadi milik perusahaan semesta maya, dojo kapak besar, ban pertama semesta, ban galaksi alam semesta, dan alam semesta Mercenary Alliance, 5 Leviathan hebat ini. Lebih dari 10.000? Hong menahan napas. Jangan kaget. Mengapa Anda tidak melihat betapa luasnya negara semesta? Orang tua itu berseru, ini mungkin terlihat banyak, tetapi ini adalah hasil dari kerja bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hal probabilitas, bagi seorang penguasa sektor untuk menerobos ke yang abadi, probabilitasnya terlalu rendah. Umur seorang penguasa sektor hampir tidak melebihi 10 juta tahun. Jumlah penguasa sektor di negara semesta Ganwu melebihi 1 juta, dengan rentang hidup mereka berakhir setiap 10 juta tahun. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, hanya ada begitu banyak yang abadi. Saya telah melihat cahaya. Kita harus menginjakkan kaki kita dengan kuat di tanah, kita tidak boleh terlalu ambisius. Orang tua itu berseru dan menggelengkan kepalanya, bagi seorang penguasa sektor untuk menerobos ke yang abadi, itu saja sangat sulit. Aku menyia-nyiakan jutaan bertahun-tahun, bukankah itu hanya bunuh diri? Siapa yang mengira takdir akan mempermainkanku bahkan ketika akhirnya aku melihat cahaya? Mari kita tidak membicarakan hal lain. Orang tua itu memandang Hong dan tersenyum, urusan saya sudah menceritakan sebagian besar kepada Anda. Cahaya dan waktu, dua hukum asal utama ini, saya dapat mengajari Anda dan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Orang tua itu memandang Hong, saya berani mengatakan, bahkan di antara jutaan penguasa sektor di negara semesta Ganwu, meskipun saya tidak bisa mengatakan saya yang nomor satu, namun saya pasti bisa mengatakan tanpa keraguan bahwa saya berada di 3 besar. Bahkan melawan yang tidak mati, saya memiliki jaminan tertentu untuk melarikan diri hidup-hidup. Hong memandang dengan kaget pada orang tua itu. Saya dianggap sebagai legenda di negara semesta Ganwu. Bahkan abadi harus menunjukkan rasa hormat kepada saya. Jika Anda bersedia menerima saya sebagai guru, maka Anda harus bersiap untuk berkeliaran di alam semesta yang tak berujung. Orang tua itu menekankan, saya baru saja meninggalkan isolasi saya. Dengan sisa hidup saya yang tersisa sekitar 20.000 tahun, saya ingin melihat banyak tempat sebelum saya mati. Jika Anda bersedia menerima saya sebagai guru Anda, maka begitu Anda menjadi murid saya, Anda tentu harus mengikuti saya. Pada saat yang sama, saya tidak akan menyerah pada pelatihan saya. Dalam 20.000 tahun terakhirku, aku masih akan mempertaruhkan segalanya dan berjuang untuk terobosan untuk menjadi yang abadi, meskipun akhir dari rentang hidupku tepat di depanku. Orang tua itu memandang Hong, oleh karena itu aku bisa masuk isolasi di setiap saat tanpa sarana apapun untuk menjagamu. Tapi, jika saat itu tiba, aku akan mengatur pengawal untukmu. Saat kau menerima aku, kau harus bersiap untuk semua ini. Hong mengerutkan alisnya, berkeliaran? Selama 20.000 tahun? Benar. Orang tua itu mengangguk. Anda tidak perlu terburu-buru untuk memberikan jawaban segera. Pikirkan baik-baik tentang keputusan Anda. Saya akan memberi Anda 10 hari untuk merenungkannya, Anda dapat menjawab saya setelah 10 hari. Orang tua itu menyelesaikan kalimatnya. Dan segera mulai keluar. Sebagai orang yang mampu menjadi seorang pejuang absolut, orang-orang ini semua dikejar untuk mencapai puncak kehidupan itu sendiri. Dan di sepanjang jalan ini banyak dari mereka akan menciptakan teknik rahasia mereka sendiri yang hanya dimiliki oleh mereka. Teknik ini adalah hasil dari semua darah dan keringat mereka. Terutama dalam menghadapi kematian, para pejuang absolut ini tidak tahan melihat pekerjaan mereka yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun menciptakan teknik-teknik ini untuk sia-sia tanpa seseorang mewarisi mereka. Untuk menemukan murid yang luar biasa, inilah pola pikir banyak orang yang menghadapi kematian. Distrik kecil Bay 9 Bintang. Luo Feng dan Dewa Petir menyaksikan orang tua itu, Jiang Tianchen dan Ming Yu pergi. Kakak. Dewa Petir bertanya, untuk apa kepala jenderal itu menemukanmu? Luo Feng juga memandang Hong. Dia ingin menerima saya sebagai muridnya. Hong tertawa, memikirkan hal itu, saya dianggap sebagai pelopor generasi pertama di bumi. Namun, sebagai orang lain yang menerima saya sebagai murid, saya tidak bisa tidak berkata. Kekuatan alam semesta memang banyak dari mereka dari tempat lain dan jauh lebih kuat dari kita. Mereka memang punya hak untuk menjadi guru kita. Sebenarnya saya sudah siap menerimanya lebih awal. Itu tidak terjadi? Luo Feng kaget. Baik. Hong mengangguk, jika aku menganggapnya sebagai guruku, aku harus mengikutinya dan berkeliaran. Meninggalkan bumi, meninggalkan medan bintang Black Dragon Mountain dan mengembara di alam semesta selama 20.000 tahun. 20.000 tahun? Dewa Petir menatap. Aku ragu-ragu apakah akan mengambil dia sebagai guruku atau tidak. Hong mengerutkan alisnya, sebenarnya meskipun aku menjelajahi alam semesta bersamanya, aku masih bisa menghubungi keluargaku melalui jaringan jagat maya dan bertemu kalian di sana juga. Namun, meninggalkan bumi selama 20.000 tahun, masih terasa. Kebudayaan Tiongkok baru berusia 5.000 tahun. Hong harus mengembara di alam semesta selama 20.000 tahun. Bagi Hong yang bahkan belum berusia 100 tahun, ini memang angka yang luar biasa. Tentu saja Anda harus menganggapnya sebagai guru Anda. Asisten virtual kecil di bahu Luo Feng Babata mengangkat tangan mungilnya dan menunjuk ke arah Hong. Dasar idiot, itu Luo. Pendiri Triaxe Mountain Luo. Yang dianggap orang sebagai penguasa sektor waktu.
Banyak yang abadi tetap baik-baik saja bersahabat dengannya, dan memperlakukannya dengan dasar yang sama. Banyak penguasa sektor bersedia mendengarkan petunjuknya. Ini adalah sosok yang benar-benar terhormat dan besar di medan bintang Black Dragon Mountain. Tuan Sektor Waktu, Luo Feng dan Dewa Petir terkejut dengan nama itu. Tuan Sektor Waktu, nama yang bombastis. Asisten virtual di bahu Dewa Petir Lord Wu memelototi Babata, hanya anak manja-manja yang akan menyombongkan diri seperti itu. Orang tua tadi berani menyebut dirinya penguasa sektor waktu? Kau cabul sakit yang dikurung dalam isolasi selama 10 juta tahun, apa yang kau tahu? Babata menunjuk pada Lord Wu, Luo adalah sosok terbaik dalam 10 juta tahun ini. Selama waktu itu kau terkunci di dunia dalam dunia, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu sama sekali tidak punya hak untuk berbicara omong kosong. Lebih baik kamu mendengarkan Raja Iblis ini di sini. Dasar anak nakal. Tuan Wu meraung. Saya telah mengikuti pemilik saya selama lebih dari 10 juta tahun, saya hidup lebih lama dari Anda. Babata menunjuk ke arah Lord Wu dan meraung. Luo Feng dan Dewa Petir menggosok kepala mereka. Tuhanku. Kedua yang hidup ini. Setiap kali bertemu, mereka akan bertengkar. Aku akan memikirkannya dengan baik. Hong terdiam. Dengarkan aku, tidak ada salahnya, ulang Babata. Kedatangan kepala jenderal legendaris Luo dari Gunung Tiga Kapak memang menyebabkan pemikiran Hong. Sementara itu, kelompok-kelompok di arena perang terlibat dalam pertempuran mereka dengan sangat cepat. Setelah 5 hari, 1000 kelompok telah menyelesaikan semua pertempuran mereka, dengan 90.000 tersingkir dan hanya 10.000 tersisa. 10.000 orang ini memiliki kesempatan untuk masuk ke daftar nama hanya dengan 900 slot. Setelah masuk daftar nama, seseorang dapat mewakili negara jagat Ganwu dan bersaing dengan puncak jenius dari negara jagat lain. Setelah perang arena berakhir, Teluk Bintang 9 Pulau Naga Hitam sekali lagi menerima 2 tamu. Luo Feng. Suara yang akrab terdengar. Luo Feng berbalik untuk melihat. Itu adalah lelaki tua berkepala putih, Tuan Sektor Buddha Asuka. Lelaki tua berambut perak ini berdiri di samping seorang lelaki pucat dan tanpa ekspresi dengan mata ungu. Di dahinya lelaki ini memiliki satu mata vertikal lagi, ia melihat santai di Luo Feng. Kekuatan energi tak berbentuk yang ditransmisikan. HM? Luo Feng menggertakkan giginya, aura orang ini sangat kuat. Tidak buruk. Pria bermata ungu itu sedikit mengangguk. Luo Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah makhluk agung abadi dari negara semesta Ganwu, pemimpin Dewa Kunshalo. Pria tua berambut perak itu memperkenalkan. Luo Feng menatap pria bermata ungu tanpa ekspresi di hadapannya yang auranya sangat kuat, dan dia merasa sangat terkejut dengan aura ini. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah bertatap muka dengan kehidupan abadi yang sebenarnya. Abadi, makhluk setingkat itu, mungkin di tempat-tempat seperti negeri jagat Ganwu yang merupakan peradaban tingkat tinggi, seorang yang abadi masih harus menundukkan kepalanya. Namun di kerajaan lain, tidak ada yang berani memprovokasi kekekalan. Makhluk yang kekal. Seseorang yang bisa membelah daratan dan langit, dia benar-benar datang mengunjunginya. Hormat saya, pemimpin dewa. Luo Feng membungkuk hormat. HM, Kunshalo sedikit mengangguk. Meskipun Kunshalo ini seorang laki-laki, dia memberikan perasaan pada Luo Feng, perasaan yang sangat aneh. Auranya aneh, hampir seperti aura wanita yang sangat lembut. Hanya mata vertikal itu yang sesekali akan mengeluarkan perasaan berdebar-debar di tulang. Luo Feng, alasan kedatanganku ke sini adalah untuk memberikan perintah dari pemimpin negara, gumam Kunshalo. Luo Feng kaget, pemimpin negara Ganwu? Dia secara pribadi mengirimku ke sini. Ini seharusnya menunjukkan betapa dia menghargaimu. Kunshalo terus bergumam, pertarungan jenius ini, lagi pula negara semesta Ganwu kita akhirnya akan mengirimkan 1000 orang terkuat untuk bersaing dalam pertarungan puncak dengan negara alam semesta lainnya, seluruh alam semesta 1008 negara alam semesta manusia. 1008 negara semesta, jumlah perwakilan jenius puncak hanya akan sedikit lebih dari 1 juta. Dan perusahaan jagat maya akhirnya akan menyerap 1000 teratas di antara para pemenang. 1008 negara semesta masing-masing akan mengirimkan 1000 orang jenius, namun hanya 1000 orang terakhir dari semua peserta yang akan diserap. Kunshalo memandang Luo Feng, artinya, perkiraan, hanya ada satu tempat dari setiap negara semesta. Negara alam semesta kita akan mengirimkan 1000 orang, namun masih belum ada jaminan bahwa kita akan mendapat tempat. Luo Feng mengangguk. 1000 teratas alam semesta, itu sangat sulit dicapai. Bahkan Babata mengatakan bahwa Luo Feng tidak memiliki harapan sama sekali. Lebih dari 1000 negara alam semesta yang sangat luas dan besar, 1000 yang terakhir akan diserap, kondisi untuk perusahaan alam semesta virtual sangat brutal dan ketat. Memang. Sebagai salah satu Leviathans tertinggi di alam semesta manusia, perusahaan alam semesta virtual yang mengasuh para jenius, mereka memiliki kondisi terbaik dan fasilitas keseluruhan seperti alam semesta primal, banyak area rahasia, berbagai jenis harta, guru terbaik, dan sebagainya. Kunshalo memandang Luo Feng. Sayangnya, hanya akan ada 1000 dari mereka, yang benar-benar berhak meminta perusahaan alam semesta virtual menghabiskan banyak sekali sumber daya untuk melatih mereka. Menurut perintah pemimpin negara. Jika Anda bisa berhasil masuk ke 1000 besar semesta dan masuk ke perusahaan alam semesta virtual, menjadi salah satu anggota inti internal mereka, itu akan menjadi hal yang baik. Tidak hanya akan bermanfaat bagi Anda, negara semesta Ganwu kami juga akan menerima imbalan besar. Namun, jika Anda gagal, Anda dapat memasuki negara semesta Ganwu kami sebagai gantinya. Dengan bakat Anda saat ini, Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki tanah rahasia negara semesta kita, area rahasia Ganwu.
Kun Shalo berkata, di dalam wilayah rahasia Ganwu, Anda juga akan menerima pengasuhan dan pelatihan terbaik. Kun Shalo melirik Luo Feng, berandal cilik, untuk mencapai 1000 teratas di seluruh alam semesta, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu berharap. Untuk bisa memasuki wilayah rahasia Ganwu negara semesta sudah impian banyak orang. Selesai, Kun Shalo langsung menghilang. Luo Feng, selamat, kata lelaki tua berambut perak itu. Benar. Undings, kebanyakan dari mereka eksentrik? Jangan terlalu mempermasalahkannya. Pria berambut perak itu tertawa. Saya tidak keberatan. Luo Feng tersenyum, apakah saya berani? Untuk benar-benar menerima utusan abadi, ini menyatakan betapa pemimpin negeri Ganwu menghargai bakat Anda. Pria tua berambut perak itu tersenyum, dari apa yang saya tahu, dari kumpulan jenius ini, orang-orang yang mendapat pemberitahuan yang sama untuk dapat memasuki area rahasia Ganwu, hanya mereka yang telah melewati gerbang hukum asal. Luo Feng mengangguk. Dengan sangat cepat, lelaki tua berambut perak itu pergi juga. Luo Feng diam-diam duduk di dalam rumahnya sendiri, merenung. 2 jalur. Salah satunya adalah memasuki inti negara semesta Ganwu. Yang lainnya adalah memasuki inti dari Virtual Universe Company. Di bahu Luo Feng, Babata menguap dan bergumam, jangan pikirkan tentang itu, perusahaan alam semesta virtual, raksasa super semacam itu, kekayaan dan sumber dayanya akan mengejutkanmu. Untuk dilatih oleh mereka dengan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya, satu harus berada di tingkat elit di seluruh alam semesta, karena bakat alami mereka mutlak. Untuk dilatih dan dipelihara sambil hanya menerima sumber daya terbaik, selama mereka tidak mati di sepanjang jalan dalam tahap eliminasi, mereka prestasi semuanya akan luar biasa di masa depan. Mati? Luo Feng terkejut, ini adalah puncak mutlak para jenius dari 1008 negara semesta manusia, akankah mereka mati begitu mudah? Untuk memelihara dan menghasilkan yang terbaik, proses terbaik adalah kematian melalui eliminasi, bukankah itu sangat normal? Babata menggelengkan kepalanya, tidak peduli siapa itu, tanpa mengalami ketakutan hidup dan mati, bagaimana seseorang akan meningkat? Dan selama pengalaman hidup atau mati ini, bagaimana mungkin seseorang tidak terluka? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Jangan pikirkan itu. Orang memiliki jalan yang berbeda darimu. Babata menggelengkan kepalanya, Kun Shalo mengatakan hal yang benar. Jalan yang paling realistis adalah memasuki wilayah rahasia jagat Ganwu. Negara jagat Ganwu ini juga dianggap sebagai kekuatan besar di jagat raya. Pemimpin negeri Ganwu, itu adalah kekuatan yang bahkan lebih besar, eksistensi super yang dapat mengguncang seluruh alam semesta. Dengan memasuki wilayah rahasia Ganwu dan menerima pengasuhan terbaik, pencapaian Anda akan sangat tinggi di masa depan. Babata berkata, dulu gurumu kalah karena dia adalah serigala yang sendirian. Jika gurumu memiliki dukungan seperti Ganwu pemimpin negara, keberadaan semacam itu, bagaimana itu berani datang membunuh gurumu? Pemimpin negara Ganwu, apakah dia jauh lebih kuat dari guruku? Luo Feng kaget. Kamu pasti bercanda. Itu adalah makhluk tak terkalahkan yang tidak hanya menciptakan negara alam semesta, tapi juga yang memerintah negara alam semesta itu selama 1 triliun tahun. Babata berkata, tentu saja, dibandingkan dengan raksasa super seperti negara alam semesta virtual, tidak ada perbandingan sama sekali. Kudengar alam semesta primal adalah sesuatu yang dimiliki perusahaan alam semesta virtual secara internal, siapapun yang mereka ingin biarkan masuk, mereka dapat melakukannya tanpa masalah. Luo Feng berkedip beberapa kali. Oleh karena itu, Luo Feng, di dalam alam semesta ini, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat, seorang jenius di atas yang lain, gunung yang lebih tinggi dari yang lain. Bahkan jika Anda masuk ke dalam inti perusahaan jagat maya, persaingan akan sangat ketat. Pertarungan jenius yang terjadi setiap 10.000 tahun sekali, namun hanya menyerap 1000 jenius absolut. Hitung sendiri, setelah bertahun-tahun ini, berapa banyak jenius akankah ada di dalam perusahaan alam semesta virtual itu? Babata bertanya, oleh karena itu, jika Anda memasuki perusahaan alam semesta virtual, jumlah orang yang kuat seperti awan, jika Anda tidak cukup kuat, Anda akan diinjak-injak. Secara alami, Anda tidak bisa masuk. Secara realistis, Anda sebaiknya tetap berada di dalam area rahasia Ganwu. Babata berkata, area rahasia Ganwu sudah menjadi tanah suci yang akan membuat banyak orang ngiler hanya untuk mendengarnya. Saya berbicara begitu banyak karena saya ingin Anda melakukannya. Sadarilah bahwa memasuki area rahasia Ganwu adalah pilihan terbaik untuk Anda. Anda dianggap luar biasa dalam area itu, sekaligus jangan bangga. Karena di perusahaan alam semesta virtual ada 1 juta orang bahkan lebih luar biasa dari Anda. Luo Feng berkedip keras. Ini merupakan pukulan psikologis bagi Luo Feng. Babata ini benar-benar tahu bagaimana menjatuhkan seseorang.